Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu tongkrongan lah, Puncak Cahaya Windu, nama tongkrongannya. Kita sambil ngopi, sambil berbincang dengan Pak Zain. Kebetulan dia eh, owner sekaligus penggiat UMKM Ya. bawang goreng Lande, Buton Selatan. Pak Zain, kita berbincang sedikit tentang produk ini. Kenapa harus mengambil bawang goreng sebagai produk UMKM di sini? Jadi begini, ini sebenarnya ada jalan ceritanya. Hmm. Ketika itu hari tahun 2017, pada saat panen raya Desa Windu Makmur, Gera Makmur, terus secara menyeluruh Kecamatan Lapandewa. Ketika itu mereka di sini kan pasarnya cuma satu, Pasar Lande. Kemudian juga mereka semua jual bawangnya itu di Pasar Bau-Bau. Nah, sampai di sana itu ternyata bawang dari Bima, kemudian dari Sulawesi Selatan juga sana banyak ya bau-bau. Nah, terjadi di situ penumpukan bawang di Pasar Wameo. Pada akhirnya kan apa namanya, bawang kembali dia murah karena banyaknya stok yang terutama dari sini, kemudian dari sana, dari Sulawesi Selatan juga, atau dari Bima juga banyak. Jadi kami berinisiatif bagaimana caranya ini bawang kemudian bisa menghasilkan nilai jualnya yang tinggi agar tidak terjadi kayak macam kan biasanya di sini itu kalau sudah murah bawangnya mereka jual sembarang kayak begitu. Untuk daripada mereka simpan, mending mereka jual walaupun harga murah kayak begitu. Makanya kami olah supaya harganya tetap tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu murah, tapi dia standar, maka kami olah. Itu awal mulanya. Nah, kemudian juga sedikit saya cerita tentang kenapa harus bawang goreng Lande, kenapa bukan yang lainnya. Nah, begini ceritanya, Bang. Bawang merah Lande ini kan sebenarnya begini. Dulu pada saat Kabupaten Buton Selatan itu belum mekar, masih Kabupaten Buton, bawang merah yang dijual di sini ini hanya di Pasar Lande. Itu pasar salah satunya di daratan Buton sini lah, Buton sini, Buton Selatan sini. Nah, tetapi apalagi namanya, ketika berada di Pasar Wameo, orang sebutannya itu bukan bawang Lapandewa, bukan bawang Gera Makmur, Windu Makmur, bawang dari Lapandewa, tapi sebutannya sebagai bawang Lande. Nah, makanya berkembanglah sebutan bawang Lande di Pasar Wameo. Kemudian terbawa sampai hari ini bahwa bawang yang dari sini ke Pasar Wameo itu namanya itu bawang Lande, gitu Bang ceritanya. Terus yang kemudian sampai sejauh ini proses produksi termasuk izinnya nih sampai di mana ini? Kalau untuk legalitasnya, pertama kami buat dulu kan kalau izinnya itu masih Situp Siup. Ya. Nah, dulu kan masih Situp Siup, tapi sekarang sudah dipermudah kembali lagi diperkecil skala UMKM sekarang NIB. Nah, itu untuk legalitas usaha. Terus untuk izin edarnya, karena kami masih skala UMKM, kita masih pakai izin PRT, skala rumah tangga. Nah, terus terakhir untuk memudahkan kami untuk menjualnya di luar ditambah dengan label halal. Nah, itu alhamdulillah sekarang kalau bicara legalitas untuk produk bawang goreng DZ Lande semua sudah lengkap. Nah, itu. Sampai sejauh ini pemasarannya sudah sampai mana nih, Pak Zain? Kalau untuk pemasaran kami secara offline itu swalayan di Kota Bau kami sudah masuk. Nah, kalau online itu dari apa namanya fanpage-nya, Facebook-nya bawang goreng DZ Lande. Terus kalau untuk Instagramnya juga bawang goreng DZ Lande, TikToknya itu DZ Group, nama wadah kami. Terus di YouTube-nya DZ Group ada. Oke. Tentu Pak Zain punya bayangan pengembangan nih usaha bawang goreng ini tidak hanya sekedar di Bau-Bau atau mungkin hanya di Buton Selatan. Tentu punya bayangan pengembangan ke depan bagaimana? Kalau hari ini kan kami masih cakup dulu wilayah Kepulauan Buton. Rencana sih kalau seandainya dipermudah, kami mau garap juga wilayah Kendari. Karena kebetulannya teman-teman dari media sosial tanyain ada tidak di wilayah Kendari kayak gitu. Kan sampai hari ini kan belum ada. Hanya artinya semoga dipermudah ke depannya untuk wilayah Kendari kami garap. Tapi kalau untuk yang pesan-pesan secara online,
Dari wilayah timur, Hmm. Papua sudah ada juga yang pesan, dari Jakarta yang selalu rutin per bulan, dari Tangerang sudah ada, Makassar juga sudah ada. Itu yang pesan Oh. secara online yang rutin tiap bulan. Hmm. Tapi kalau secara offline, kami mau rencana mau garap dulu Kendari. Oh. Kalau misalnya insya Allah tahun-tahun depan dipermudah, kami mau garap wilayah Kendari. Berarti sampai sejauh ini Pak Zain melihat kalau seandainya sektor misal usaha UMKM ini dia maju, tentu kan pasti akan membantu petani bawang di sini. Bagaimana Pak Zain melihat itu? Kalau untuk membantu, alhamdulillah juga kalau seandainya yang hari ini maksudnya yang selalu bekerja sama dengan kami selalu ambil bawangnya itu harganya itu di harga standar. Tidak ke bawah, tidak juga harga ke atas. Artinya harga standar lah kayak begitu. Ada juga yang dari Kecamatan Lapandewa juga jualnya ke kami. Dari Desa Lapandewa Makmur juga. Artinya kalau memang mereka fokus ke kami misalnya, kami bisa kerjasama dengan mereka, bisa saja. Tapi kan lagi-lagi kan di apa namanya modal kami belum terlalu banyak. Artinya kalau seandainya apalagi hari ini di petani kita ambil kan ambil bawangnya langsung bayar. Kecuali yang memang sudah percaya ke kami, sudah kerjasama dengan kami, artinya kadang 2 minggu atau 1 minggu setelah penjualan baru kami kasih uangnya kayak begitu. Itu kerjasama kami ke petani-petani yang sudah lama bekerjasama dengan kami kayak begitu. Tapi kalau yang baru segala mereka belum. Kadang mereka masih jual di pasar untuk hasil taninya untuk bawang merah ini. Oke. Mungkin yang paling akhir kita ingin tahu soal harapan-harapannya Pak Zain terhadap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat tentang pengembangan sektor UMKM, khususnya ini komoditas bawang goreng lande ini. Harapannya sih kami pengen begini. Hari ini kan kalau kita cari investor lokal paling susah. Apalagi skala UMKM. Kalau kita mau bekerja sama dengan pihak investor itu paling susah. Jadi sampai hari ini kami masih mencari sih investor-investor lokal kayak begitu. Supaya semakin maksudnya kalau ada penambahan modal bisa saja penambahan quantity produk bisa bertambah, penambahan outlet bisa bertambah, kemudian penambahan wilayah garapan bisa bertambah. Nah itu. Karena sampai hari ini kami masih sesuaikan dengan modal, kemudian paling konsumen-konsumen yang rutin tiap bulan itu yang kami garap hari ini. Berarti terhadap pemerintah di semua level itu memang menghadirkan investor, terutama investor lokal ya. Mungkin kita berharap ke depan khususnya Kabupaten Buton Selatan ini kan sebagai daerah yang istilahnya pertumbuhan UMKM-nya sangat pesat. Ya hampir ada di semua desa, hampir ada di semua komunitas. Kita berharap komunitas-komunitas ini tumbuh terus dan ikut menopang kebangkitan ekonomi masyarakat. Jika kebangkitan ekonomi masyarakat sudah terwujud, masyarakat sejahtera bisa kita lihat di depan mata kita. Oke.